Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba membuat tabel barang. Kemudian setelah itu kita akan coba menampilkan data barang ke dalam tampilan view data barang. Berarti kita hari ini akan coba membuat eh, membuat model untuk pertama kalinya. Kemudian dari model itu berisikan query untuk mengambil ke data barang, kemudian dikirimkan ke controller, lalu nanti controller akan mengirimkan variabel untuk ditampilkan tabel data barang di view-nya. Baik, langsung kita mulai saja. Berarti sekarang kita buka localhost php admin-nya. Nah, sekarang sebenarnya sih kita sudah punya database ya, database DB Tokoku ya, yang kemarin kita gunakan untuk apa untuk Laravel. Cuma sekarang kita buat baru saja karena datanya kan gambarnya hilang semua. Jadi kita buat DB baru, namanya misalkan DB Toko underscore CI, DB Toko CI. Lalu kita create, terus kita buat tabel baru namanya barang. Terus jumlah kolomnya, ID barang, nama barang, harga, stok, sama gambar, berarti 5. Go. Kemudian name-nya di sini adalah ID underscore barang. Kemudian tipe datanya adalah integer, samakan saja. Kemudian length-nya adalah 3. Kemudian nullnya 0. Kemudian indeksnya primary. Go. Kemudian di sini ada auto increment ya. Auto incrementnya di mana ya? Ini dia auto increment. Keterangannya auto increment di checklist. Lalu nama underscore barang. Ini kita bikin varchar nama barang 25, 50 saja deh, 50. Kemudian not, terus not null. Kemudian ada harga underscore barang, ini integer 10, not null. Kemudian stok barang integer 5, not null. Terakhir adalah gambar barang. Ini varchar, kemudian ini 50, not null. Nah, kalau sudah di save, tuh, ini kita refresh coba. DB Toko CI, kok ada 2 ya? Oh, yang namanya DB mengandung DB Toko ya. Berarti sekarang kita sudah punya tabel barang 1. Kita coba isi ya 1 ya, insert. Kita samakan saja. Sabun mandi, sabun mandi cair. Kemudian harga barang 25.000. Agak barang ada 10. Gambarnya sabun mandi .jpg. Go. Sekarang berarti sudah ada
data baru ya. Di browse ini datanya sudah masuk baru, ada 1 sabun mandi cair 25.000, 10 sabun mandi. Nah, tabel barang ini yang berisi satu record kita akan coba tampilkan di sini dalam bentuk tabel. Berarti kita buka kontrol barangnya. Kontrol barang kita buka. Nah, sini. Lalu kita akan membuat sebuah model baru ya. Model sini. Klik kanan, new file. Namanya adalah model underscore atau barang model. Simpan namanya barang underscore model titik php. Kita searching di sini kode initer model kelas. Kita copy aja nih buat bikin struktur modelnya. Pembuka PHP, penutup PHP. Tuh, ini diganti dengan barang model. Barang underscore model. Ini dihapus yang tidak digunakan. Lalu di sini kita get barang. Yang lainnya dihapus saja. Tuh. Get barang, this dbget, ini maksudnya kita ganti jadi nama barang. Gak usah pakai limit-limit, langsung semuanya saja munculkan this dbquery result. Kemudian berarti kita arahkan controllernya untuk meload model barang, kemudian memanggil function barang. Nah, caranya di sini adalah $this, kemudian load, kemudian sini model, kurung buka, spasi barang. Kemudian buat query $barang sama dengan $this, kemudian barang, kemudian get barang. Tuh. Coba kita print R. Maka langsung saja kita tampilkan $barang. Oh, ini pakai this data ya. $this. Oh. Data ini pakai this data. Nah, lalu di list data barangnya di sini kita pakai perintah PHP. Kita tampilin dulu aja datanya. Print R $barang. Coba kita jalanin ya. Tuh error.
Class barang already exists doesn't extend a model. Class barang already exists. Class barang already exists. Berarti sekarang kita masuk ke config, kemudian pilih config. Nah, ini tadi kan indeksnya kita hapus, kita hilangkan aja indeksnya. Lalu simpan, lalu masuk ke database. Autoload-nya juga jangan lupa. Autoload. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, URL file ini kita copy saja nih isinya nih. Kemudian ada lagi package library. Nah, di sini ada library-nya, kita copy database, kemudian mail sama session. Sudah simpan. Kemudian database-nya, username-nya adalah root. Kemudian password-nya kosong, database-nya adalah db_toko_ci. Coba kita simpan, kita refresh, kita jalankan. Loader dan pp index runtime exception. Kelas barang disdb data slot model barang. Oh, nama barangnya bukan model, barang model, barang underscore model. Ini kita copy, ini kita master. Nah, sekarang kita refresh. Syntax error, titik koma, barang model line 6. Barang modelnya ada error di line 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kelebihan 1. Benar gak sih? Oh, kurang tutup ya. Simpan. Refresh. Nah, muncul tuh ID barang, nama barang, sabun mandi, cair, segala macam. Nah, baru kita bikin tabelnya. Berarti cara bikin tabelnya di sini. Ini kita hapus. Nah, lalu pakai perintah tabel. Border sama dengan 1. Kita bikin asal aja dulu. Kemudian kita kasih langsung tr. Kemudian td. Ini ID barang. Kemudian ini kita copy-copyin. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti kedua nama barang. Kemudian ini diganti dengan harga barang. Kemudian ini diganti dengan stok barang. Dan ini diganti dengan gambar barang. Nah, di sini baru pakai perintah PHP. Perintahnya adalah for each kurung buka, kurung tutup, kurawal. Apa yang di for each tadi? Dolar barang. Ini yang dikirim ya. Yang dikirim dari tuh, disdata barang, disdata tuh. Ini yang dikirim, ini nama variabelnya. Ini kita copy, terus kita paste di list data barang. Ini. Terus S dolar LS misalkan. Tuh. Ini berarti kita enter. Ini dihapus saja. Lalu di sini tr td
kemudian tutup. Yang pertama kita echo php echo $ls pointernya ke halaman id underscore barang di koma kurung tutup. Lalu ini kita copy enter. Oh, ini biar rapi, copy and paste. Nah, ini jadi nama, ini jadi harga, ini jadi stok, ini jadi gambar. Kemudian kita tutup, terus kita tutup PHP-nya, for each-nya, kurung kurawal. Kemudian kita tutup tabelnya, kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Sabun mandi JPG. Nah, sekarang kita ini apa namanya, di sini bikin folder namanya misalkan aset ya, aset. Nah, di sini bikin folder lagi namanya gambar. Atau biar gampang ini taruh di luar aja deh, gak usah bikin folder aset, bikin folder gambar saja. Jadi ini namanya tutorial ya, pembelajaran dari awal gitu, jadi kita cari gampangnya aja. Ini kita bikin folder namanya gambar. Terus tadi saya udah download nih gambar nih, kayak sabun mandi. Mana ya sabun mandi saya ya, sabun mandi SSS sikat gigi. Ya, sabun saya hilang. Mana ya? Bentar. SSS terus DPF. Ya, download deh. Apa ada di sini di download sabun mandi? S S S S S S S S S S. Nggak ada. Saya download dulu sabun mandi. Sabun cair. Kayaknya udah dah. Ini aja nih, bagusan. Nuvo. Save as. Terus saya taruh di D. Kemudian SMPP. htdoc. Kemudian kursi I gambar. Namanya sabun underscore mandi titik jpg. Tab. Nah, berarti di sini sudah ada folder, sudah ada D, XMPP, htdoc, barang, gambar. Nah, sudah ada sabun mandi titik jpg. Sedangkan di sini kan namanya sabun mandi titik jpg. Berarti kita tampilin gambarnya. Nah, cara tampilin gambarnya di sini. Buka lagi list data barang, lalu img src, kemudian kutip 2, gambar garis miring barang, kemudian white-nya sama dengan 100. Simpan. Coba kita refresh. Nah, masuk ke gambarnya. Sekarang kita percantik tampilannya dengan menggunakan bootstrap ya. Kita tambahin apa namanya, tabelnya kita ganti gitu, jangan kayak gini. Berarti kita masuk ke get bootstrap. Bootstrap. Get bootstrap. Cari data table. Ada nggak di sini data table? Data table. Oh, dia nggak ada. Setting data table.
data table .NET, terus sampel basic installation, jangan itu styling, ini jangan yang itu deh, cari yang lain aja. Data tables, bootstrap. Nah ini ketiga aja. Nah saya bikin tampilannya kayak gini, berarti saya ini masukin link-link ini, copy, berarti di bawah di sini, berarti ini saya ketik dulu HTML ya biar ada judulnya ya, HTML, Ctrl Shift, ini list data barang, kemudian di bawah sini ini berarti body sama HTML saya pindahin ke bawah tuh. Di sini saya bikin nih script tuh, language JavaScript, kemudian di sini tambahin src, paste. Kemudian yang kedua script ini tambahin src, copy yang kedua, kemudian script, kemudian spasi src tambah dengan kutip 2, ini kita copy, ini kurang kutip 2, nah ini kita paste. Lalu ini copy ininya tuh, ready functionnya, berarti di sini saya tambahin script, paste. Ini kita rapihin di tab ke depan. Nah, selesai, simpan. Lalu apalagi di sini, di sini ada CSS-nya. Nah ini CSS-nya kita copy satu baris saja, copy, taruh di paling atas di sini, ketik link spasi style, ini ketik style sheet, kemudian href-nya adalah arahkan ke yang tadi, paste, kemudian spasi link spasi style sama style sheet, kemudian spasi href, lalu copy ke sini, paste. Tuh tadi JavaScript sudah, CSS sudah, sekarang HTML-nya tuh, ini copy aja nih yang table sama t-head-nya, table sama t-head, ini berarti table-nya diganti, terus ini t-head t-body-nya copy, t-head t-body taruh di sini, ini kita rapihin, terus di bawah sini setelah tabel tambahkan t-body, simpan, coba tampilannya kayak apa, paste. Kok jadi gini? Bentar, kayaknya ada yang error. T-head table ID CSS-nya nggak dapet nih. Oh ini rank bukan style tapi rel. Nah, coba kita refresh. Nah jadi kan tuh nggak bagus kan tampilannya kan. Oke, jadi pembuatan database namanya DB Toko CI,
kemudian pembuatan tabel barang dengan struktur ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, gambar barang, kemudian men-setting konfigurasi menghilangkan index.php pada file config, kemudian merubah username dan password serta nama database di database.php yang ada di file config, kemudian menambahkan autoload berupa URL helper dan file helper, serta menambahkan library database, email serta session, sehingga menampilkan hasil list data barang yang sudah menggunakan data tables dari Bootstrap dengan menambahkan ini dari datatable.net example style Bootstrap dan menggunakan JavaScript dan CSS-nya. Sekian dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.